Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamowardi. Kali ini kita akan mempelajari contoh eh, koefisien momen kemiringan dan koefisien momen keruncingan. Nah, dalam video ini nanti kita akan menghitung koefisien tersebut menggunakan Excel dan SPSS. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus yang ini, rumus momen ini, A3 dan A4. Atau cara yang berikutnya adalah menggunakan rumus ini. Rumus ini adalah rumus dari Excel maupun SPSS. Rumusnya yang ini, ya. Ketika Anda mencari koefisien kemiringan, nah misalkan ini nilai matematika dalam sebuah sampel, misalkan di sini N-nya ada 20. Nah, tabel bantu yang harus Anda buat seperti ini: X min X bar, X min X bar kuadrat, X min X bar pangkat 3. Ini digunakan untuk mencari A3. A3 itu rumusnya adalah ini, X min X bar per pangkat 3 per N per S pangkat 3S. Itu adalah standar deviasi. Nah, kalau yang ini adalah untuk momen keruncingan, ya, seperti ini. Rumusnya, langkahnya seperti ini kalau Anda menggunakan manual. Nah, kita langsung saja ke bagaimana cara menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Akan tetapi kalau rumus yang A3 ini belum disediakan, ya, A4 ini belum disediakan. Nanti menggunakan rumus yang lebih singkat daripada yang manual ini. Kemudian kalau yang ini yang sudah disediakan oleh Excel, rumus Squinius dan kurtosis, ya. Kita mulai dari kemiringan. Nah, kemiringan itu nanti ada bernilai positif seperti apa yang telah saya sampaikan. Bernilai 0 itu nanti simetris. Nah, kalau ini miring ke kiri atau bernilai negatif. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian rumusnya ini, rumusnya. Nah, kita akan langsung menuju rumus ke yang ini. Seper N sigma ZI pangkat 3. ZI ini adalah bilangan baku, dan di Excel itu sudah disediakan rumus ZI, ya. Kita mulai saja. Nah, kita mulai terlebih dahulu ZI-nya dulu, ya. Kita cari ZI-nya dengan rumus standardized. Standar atau langsung saya pangkatkan saja, ya. Langsung saya pangkatkan. Ini nanti ZI pangkat 3. Ini maksudnya pangkat 3, ya. ZI pangkat 3. Rumusnya adalah standardized, ini, ya, standardized ini. Kemudian X-nya. Nah, X-nya. Kemudian reratanya. Di sini kan standardized. X-nya itu adalah ini. Kemudian min reratanya. Nah, untuk mencari rata kita sudah ketahui bersama bahwa rata itu adalah rumusnya average, ya, average. Nah, nilainya ini dari data ke 20. Saya kurung tutup, kemudian titik koma, standar deviasi. Nah, yang ini yang kita gunakan adalah standar deviasi yang untuk sampel, karena data ini adalah data sampel. Standar state def S, ya. Nah, seperti itu, kurung tutup. Nah, yang perlu Anda perhatikan, karena nilai ZI ini kan dia sifatnya individual. Data nomor 1 nanti punya ZI, punya bilangan baku. Data kedua punya bilangan baku. Maka ketika nanti saya tarik seperti ini rumus ini akan bergeser. Agar tidak bergeser,
kita pencet F4 di average dan standar deviasi. Diberi tanda dolar di sini ya, dolar ini. Nah, kita beri tanda dolar atau pencet F4 saja. Pencet F4, nah kita enter. Ini kurang tutup karena saya belum masih tutup di sini, di sebelah sini. Nah, ini ada peringatan, tinggal di yes saja. Yes. Nah, inilah nilai dari bilangan baku ya. Tapi ini belum dipangkatkan 3. Ya, saya ulangi, saya perbesar aja biar kelihatan. Perhatikan. Nah, rumusnya ini ya, standardized K17 itu adalah X-nya ini. Nah, kemudian average, jangan lupa diberi tanda dolar. Kemudian state def, nah ini adalah standar deviasi dari data ini, dari 20 data itu. Ini juga jangan lupa diberi tanda dolar. Saya enter. Oh sebentar, ini kan pangkat 3, maka Anda pangkatkan 3. Jangan lupa pangkat itu adalah simbolnya atau notasinya itu adalah topi 3. Nah ini sudah pangkat 3 ya. Kita enterkan, kita tarik saja. Nah, rumus A3 itu adalah ini 1/n dikali sigma ZI pangkat 3. Maka kita perlu menjumlahkan ini, menjumlahkan sum ya, kurung buka, datanya adalah dari sini. Nah kita tarik saja, maka diperoleh ya, nilai ini adalah sigma ZI pangkat 3. Maka untuk A3, nah perhatikan rumusnya kan 1/n. Nah Anda boleh tulis seperti ini, 1/20, n-nya kan 20, atau Anda seperti ini, nilai ini dibagi n, sama saja ya. Jadi sigma ZI pangkat 3 dibagi n, berarti saya tuliskan sama dengan sigma ZI pangkat 3, ini kan nilainya 9,137815 dibagi n-nya adalah 20. Hasilnya adalah 0,456891. Nah, Anda perhatikan, saya perkecil terlebih dahulu. Anda perhatikan, kalau nilainya itu bernilai positif, nah tadi hasilnya positif atau negatif? Positif ya. Nah, maka kemiringannya adalah miring positif atau miring ke kanan ya. Miring ke kanan itu, miringnya itu menuju X positif ya. Bisa dipahami ya. Miring ke kanan ya. Nah, kita akan coba ngecek dengan hasil hitungan manual. Hitungan manualnya kita peroleh A3 ini ya. Apakah sama? Perhatikan. Ya, di sini hasilnya sama ya. 0,45689. Nah, di sini sebenarnya angkanya, komanya itu kan masih panjang kalau dituliskan ya. Artinya, artinya saya tuliskan di sini kemiringan positif, gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang Excel yang sudah yang dimiliki Excel? Rumusnya adalah ini, ini ya. Kita gunakan karena ini sampel. Kalau itu populasi,
ada B-nya seperti ini. Karena ini sampel maka hanya skew ini ya, skew. Nah, Anda ambil nilainya, tarik ya, nilainya berbeda ya dengan A3, nilainya berbeda. Kalau misalkan kita cek, nah perhatikan ini yang menggunakan Excel ini ya, skew ini ya. Nah, kita peroleh nilainya 0,5. Ini dihitung menggunakan manual, cara manual. Jadi I-nya dimasukkan, rumusnya ini ya, rumusnya ini. Yang membedakan yang di N ini ya. Perhatikan, saya masukkan ke sini. Nah, sama ya nilainya, 0,53475 ya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau yang keruncingan, nah, keruncingan ini rumusnya sama dengan yang kemiringan, hanya saja ini ZI-nya itu pangkat 4. Jadi ingat, rumus dari ZI adalah standardized ya, standardized. Kemudian X-nya ini raratanya average ya, average dari mana ke mana, dari data ke 1 sampai data ke 20. Kita beri tanda dolar menggunakan F4. Kemudian kita tutup. Kemudian standar deviasi ya, standar deviasinya rumusnya adalah STDEV untuk sampel ya, karena data ini adalah data sampel. Datanya mana? Datanya ini. Dan diingat kembali, ini adalah menggunakan dolar agar ketika ditarik rumusnya nanti tidak bergeser atau tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Standar dash X rata-ratanya, titik koma standar deviasinya. Nah, kita tinggal tarik saja. Oh, ini belum pangkat 4 ya, karena rumusnya ZI pangkat 4. Kita pangkatkan 4. Pangkat itu topi 4. Pangkat itu ini ya, ini topi ini ya. Nah, kita tarik ya, ketemu nilainya ini adalah ZI pangkat 4. Maka untuk rumus A4 itu 1/n sigma ZI ya, perlu sigma lagi ya, kita samakan atau kita jumlahkan. Data mana ke mana ya, data ini 1 sampai 20. Nah, kita enter saja. Nah, inilah hasilnya dari sigma ZI pangkat 4. Untuk A4 itu rumusnya adalah ZI pangkat 4 dibagi N. Nah, ZI nya kan ini dibagi 20 ya, kita enter. Nah, hasilnya A4 nya adalah 1,62929. Nah, ini dia itu runcing, normal atau landai. Nah, kita lihat di sini. Nah, Anda perhatikan ya, kalau A4-nya lebih besar 3 itu runcing. Kalau A4-nya itu sama dengan 3 itu normal atau mesokurtik. Kalau A4-nya kurang dari 3 itu platikurtik atau landai. Kalau rumus yang ini yang menggunakan rumus Excel ya. Nah, nanti saya jelaskan. Perhatikan. Ini lebih besar dari 3 atau kurang dari 3? Kurang dari 3. Maka ini sama ini distribusi frekuensinya dia adalah landai. Ya, sorry, bukan, tidak ada sama dengannya, landai ya. Atau platikurtik ya. Begitu ya. Bagaimana kalau menggunakan rumus Excel? Rumus Excel rumusnya adalah dari kata kurtosis ya.
chord. Nah, tinggal Anda tarik, kurung tutup, enter. Nah, ini kurtosisnya nilainya min 1,18524. Ini kenapa min? Nah, jangan bingung dulu ya. Perhatikan. Nah, kalau kurtosis lebih besar, ini yang menggunakan rumus menggunakan Excel itu yang di bawah ini, ataupun nanti menggunakan SPSS, nanti hasilnya akan sama dengan yang di Excel. Ya, kurtosis lebih besar 0, artinya dia runcing. Kurtosis sama dengan 0 itu normal. Jadi kalau kurtosis mendekati 0, nanti datanya itu distribusinya itu adalah distribusi normal. Ya. Kurtosis kurang dari 0 artinya negatif ya. Kurtosis kurang dari 0 itu negatif, artinya landai. Sama ya, landai ya ini ya. Nah, ini landai karena hasilnya kurang dari 0 gitu ya. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Sekarang kita akan coba menggunakan SPSS. Nah, kita copy paste aja ya nilainya. Ini nilai apa tuh? Nilai matematika. Kita copy pastekan di SPSS. Saya sudah buka SPSS-nya. Nah, saya tutup. Ya, saya copy pastekan di sini. Nah, biar nanti hasilnya bagus, kita definisikan dulu. Nama variabelnya adalah nilai matematika. Ya. Numeric. Nah, ini dibiarkan saja, desimalnya kita ambil 0. Kemudian ini adalah measure-nya adalah scale ya, karena dia termasuk dalam variabel dengan skala pengukuran interval. Nah, lihat datanya seperti ini, ada 20 datanya. Kita klik analyze, kemudian descriptive, dan frekuensi. Nah, kita masukkan nilai matematikanya, kita lihat display frekuensi tabelnya, kita lihat di sini ya, ini skewness dan kurtosis. Nah, kita klik, yang lain kita kosongkan saja ya. Biar nanti memahami data, kita coba ya, kita coba kasih rata-rata dan median. Sudah, kita continue. Nah, chart, kita pakai histogram, show normal curve ya. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Tunggu sebentar. Kita akan coba melihat skewness-nya 0,534. Apakah sama dengan kita ini skewness ya, kemiringan 0,534. Sama ya. Hasilnya kita ini biar kelihatan ini. Nah, ini hasilnya 0,534. Nah, kemudian keruncingannya adalah min 1,18524. Kalau ini rumus Excel ya, yang di sini. Nah, kalau di SPSS min 1,185. Ini pembulatan. Ya, pembulatan. Nah, jadi ini sama hasilnya. Begitu ya, kawan-kawan. Nah, jadi kalau di Excel ataupun SPSS, ketika Anda ngeklik di analyze, Anda minta apapun nanti akan dikeluarkan. Hanya saja yang perlu Anda pahami adalah bagaimana Anda menginterpretasikan data ya. Jadi Anda bisa menjelaskan dengan data ini. Nah, kemudian saya akan membahas min median. Kalau misalkan Anda lihat kemiringan, nah, perhatikan. Kalau dia itu kan bernilai positif ya tadi ya. Nah, min median itu di sini, di sebelah sini. Nah, kemudian mu-nya
Itu di sini artinya apa? Mu-nya itu lebih besar daripada median. Perhatikan. Min-nya itu kan 83 atau mu-nya rata-ratanya itu kan 83,80. Mediannya 80. Nah, jadi min median modus ada di sini. Jadi mu-nya itu lebih besar dari median ataupun modus. Ya, perhatikan. Ini miring ke kanan. Sebenarnya Anda bisa melihat miring ke kanan atau ke kiri itu bisa melihat ini min dan mediannya. Kalau minnya itu lebih besar daripada median, artinya dia miring ke kanan. Kalau misalkan Anda lihat grafik, grafiknya seperti ini, saya perbesar. Ini tidak terlalu kelihatan ya miring ke kanannya, tapi Anda bisa lihat ini di sebelah sini sama sini. Ini yang sebelah sini mendekati 0 ya, Anda perhatikan. Ini belum. Artinya dia itu miringnya ke kanan. Seperti ini. Mungkin itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe ataupun like ya. Dan Anda boleh juga memberikan komentar di kolom komentar. Silahkan berikan masukan yang saran yang membangun ya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.